Di ruang rapat megah Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) di Kuala Lumpur, suara-suara protes kini mulai terdengar lebih keras dari biasanya. Dari Tokyo hingga Jakarta, dari Seoul sampai Sydney, banyak federasi sepak bola mulai mempertanyakan arah perjalanan sepak bola Asia. Pertanyaannya sederhana tapi tajam. Masihkah AFC menjadi rumah bagi semua negara Asia atau sudah berubah menjadi panggung milik segelintir kekuatan dari Timur Tengah? Suasana ini mencerminkan ketegangan yang makin sulit disembunyikan. Sebab di balik turnamen dan bendera kebanggaan, kini muncul rasa tidak percaya bahwa fair play di Asia mungkin hanya tinggal slogan. Ketegangan ini bukan muncul dalam semalam. Ia tumbuh perlahan seiring keputusan-keputusan AFC yang dinilai makin condong kedua negara, Qatar dan Arab Saudi. Puncaknya terjadi ketika konfederasi itu menunjuk Qatar dan Saudi sebagai tuan rumah babak round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi banyak negara, keputusan itu seperti deja vu. 5 dari 6 peserta di grup tersebut berasal dari Timur Tengah dan hasil akhirnya pun sesuai dugaan, Qatar dan Arab Saudi lolos langsung ke Piala Dunia. Dari luar Jazirah Arab muncul rasa ganjil. Jepang, Korea Selatan, Cina, Australia, hingga Indonesia merasa seperti tamu di rumah sendiri. Keputusan itu menimbulkan perasaan bahwa AFC tak lagi menjadi wadah netral, melainkan forum eksklusif yang dikendalikan segelintir pihak dengan kekuatan finansial dan politik besar. Kemarahan yang semula hanya terdengar di forum-forum kecil kini berkembang menjadi wacana besar. Pemisahan AFC menjadi 2 konfederasi, Timur dan Barat. Konsep ini meniru model di benua Amerika yang terbagi menjadi CONMEBOL dan CONCACAF. Wacana ini bukan tanpa alasan. Wilayah Asia terlalu luas dengan perbedaan geografis, budaya, dan kepentingan yang tajam. Negara-negara dari Asia Timur dan Tenggara merasa bahwa keputusan-keputusan besar AFC kerap lebih berpihak pada Timur Tengah, baik dalam penunjukan tuan rumah, sponsor, hingga pemilihan pejabat tinggi organisasi. Seorang pengamat sepak bola Asia Tenggara menyebut, AFC hari ini bukan sekadar soal bola. Ini sudah jadi soal pengaruh. Negara yang punya uang dan posisi politik kuat otomatis punya suara lebih keras. Bahkan di media sosial dan pemberitaan internasional muncul sindiran pedas. AFC kini bukan lagi Asian Football Confederation, tapi Arab Football Confederation. Beberapa peristiwa menjadi bukti nyata ketimpangan tersebut. Pada Oktober 2024, pertandingan Iran melawan Qatar tiba-tiba dipindahkan ke tempat netral oleh AFC dengan alasan keamanan, padahal kondisi di Iran dinilai stabil. Keputusan itu memicu protes keras dari Federasi Sepak Bola Iran yang menilai alasan tersebut tidak berdasar. Tak lama kemudian muncul gol kontroversial Qatar ke gawang India. Tayangan ulang menunjukkan bola sudah keluar garis, namun tetap disahkan oleh wasit. Kejadian seperti ini memperpanjang daftar protes negara-negara non-Timur Tengah terhadap sistem perwasitan AFC. Indonesia pun sering merasakan hal serupa, dari jadwal pertandingan yang berubah mendadak hingga keputusan wasit yang dianggap tak berpihak, semua meninggalkan kesan bahwa regulasi bisa lentur tergantung siapa yang diuntungkan. Puncaknya terjadi ketika salah satu media Irak melaporkan bahwa Jepang dan Korea Selatan resmi menyatakan niatnya untuk keluar dari AFC. Kedua negara tersebut menilai dominasi Qatar dan Arab Saudi sudah melewati batas, terutama dalam hal penyelenggaraan turnamen, sponsor, dan pengambilan keputusan strategis. Dalam laporan itu disebutkan, Federasi Asia tidak lagi menjunjung tinggi keadilan dan kesempatan yang sama. Mereka berpihak pada 2 negara yang mendominasi segalanya Indonesia. Menurut laporan yang sama, kini berkoordinasi dengan Oman dan menunggu dukungan Irak untuk membentuk blok baru yang menuntut reformasi AFC. Bahkan, Presiden Asosiasi Sepak Bola Jepang dikabarkan telah mengundang Presiden Federasi dari Korea, India, Irak, Cina, dan Australia untuk menggelar pertemuan tertutup. Agenda utamanya menyatukan suara melawan dominasi 2 negara kaya minyak itu. Bila ditelusuri lebih dalam, masalah ini berakar pada kekuatan finansial dan politik yang terpusat di Timur Tengah.
Dalam 14 tahun terakhir, Qatar telah menjadi tuan rumah Piala Asia 2 kali dan Piala Dunia 2022. Sementara Arab Saudi bersiap menggelar Piala Asia 2027 serta Piala Dunia 2034. Selain itu, hampir semua turnamen besar AFC kini berlangsung di dua negara tersebut. Posisi strategis dalam kepemimpinan AFC pun sebagian besar diisi oleh figur dari kawasan Timur Tengah. Akibatnya, persepsi bahwa keputusan AFC dipengaruhi politik dalam organisasi makin sulit dibantah. Bung Kesit, salah satu pengamat sepak bola nasional, menilai langkah keluar dari AFC bukan hal sederhana. Masalahnya bukan cuma soal idealisme, ini juga menyangkut hak siar, sponsor hingga jatah tiket Piala Dunia. Kalau perpecahan benar terjadi, dampaknya besar dan berlapis, namun ia menambahkan tekanan publik bisa mengubah peta kekuasaan. Jika suara protes terus menguat dan dukungan internasional bertambah, FIFA mungkin terpaksa meninjau ulang struktur AFC yang sekarang. Kini, lebih dari 35 negara di luar kawasan Asia Barat dikabarkan mendukung ide pemisahan konfederasi. Di antara mereka terdapat Jepang, Korea Selatan, Australia, China, Iran, Uzbekistan, dan Indonesia. Jika langkah ini benar-benar terwujud, maka sejarah sepak bola Asia akan memasuki babak baru. Bukan sekadar reformasi organisasi, tetapi revolusi geopolitik olahraga. Pembagian AFC menjadi dua wilayah, Timur dan Barat, akan membuka peluang bagi sistem yang lebih adil, di mana keputusan tidak lagi didikte oleh kekuatan uang atau politik kawasan tertentu. Bagi Indonesia, di tengah segala dinamika besar itu, fokus utama tetap harus diarahkan pada pembangunan tim nasional. Siapa pelatih baru, bagaimana regenerasi pemain, dan sejauh mana strategi jangka panjang disiapkan, semuanya lebih penting daripada terjebak dalam drama politik konfederasi. Kegagalan di babak round 4 seharusnya menjadi pelajaran berharga. Dari situ, tim Garuda bisa menata ulang langkah menuju Piala Asia 2027 dan menatap Piala Dunia 2030 dengan semangat baru. Karena pada akhirnya, cara terbaik melawan ketimpangan bukan dengan amarah, tapi dengan kualitas. Sepak bola selalu punya ruang bagi mereka yang berjuang dengan disiplin dan visi, bukan sekadar uang dan pengaruh. Indonesia mungkin belum menjadi kekuatan besar di Asia, tapi semangat itu masih menyala. Dan selama bola masih bergulir, harapan itu akan selalu hidup. Bayangkan sebuah turnamen di mana Jepang, Indonesia, Australia, dan Korea bertemu di panggung yang sama tanpa merasa dibatasi garis tak terlihat bernama kepentingan politik. Sebuah kompetisi yang diatur bukan karena siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling layak. Mungkin inilah impian dari wacana pemisahan AFC yang kini mulai menjadi pembicaraan serius di balik layar. Menurut laporan dari beberapa media Asia Timur, pertemuan informal antara perwakilan Federasi Jepang, Korea Selatan, dan Australia dikabarkan sudah dilakukan sejak awal September lalu. Dalam pertemuan itu, mereka membahas kemungkinan pembentukan struktur baru AFC Timur yang akan menampung negara-negara dari Asia Timur, Tenggara, dan sebagian Asia Tengah. Sumber internal di Federasi Jepang menyebutkan bahwa diskusi ini tidak hanya membahas aspek teknis turnamen, tapi juga struktur kepemimpinan, pembagian jatah Piala Dunia, dan peluang kerjasama dengan FIFA. Kami tidak ingin memecah Asia, tapi mengembalikan keadilan di dalamnya, kata sumber tersebut seperti dikutip media Jepang Nikkan Sports. Namun, membangun konfederasi baru tentu tidak sesederhana mengganti nama di papan organisasi. Langkah seperti ini menuntut legitimasi dari FIFA, penyesuaian regulasi, dan dukungan mayoritas anggota. Sejarah mencatat, benua Amerika pun membutuhkan waktu panjang hingga CONMEBOL dan CONCACAF berdiri dengan sistem yang mapan. Menurut catatan FIFA, pemisahan konfederasi hanya bisa dilakukan dengan pertimbangan geografis dan politik yang kuat. Artinya, negara-negara Asia Timur harus menunjukkan bukti bahwa dominasi satu kawasan benar-benar menghambat kompetisi yang sehat. Pengamat sepak bola Asia, Hasan Al-Mutairi, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa tekanan publik bisa menjadi faktor penentu. Selama negara-negara besar seperti Jepang dan Korea mengambil langkah nyata, negara lain akan ikut bergerak. FIFA tidak bisa menutup mata terhadap keresahan yang masif ini, ujarnya. Jika pemisahan benar terjadi, dampaknya akan terasa luas.
sponsor besar dari Eropa dan Amerika, yang selama ini menanam modal di sepak bola Asia melalui Qatar dan Arab Saudi, mungkin akan meninjau ulang kontraknya. Hak siar dan jatah tiket otomatis ke Piala Dunia juga harus dirundingkan ulang. Namun di sisi lain, peluang ekonomi baru bisa terbuka. Negara-negara Asia Timur dan Tenggara memiliki pasar penonton yang besar dan fanatik. Liga-liga di Jepang, Korea, dan Indonesia telah berkembang pesat dalam 1 dekade terakhir dengan potensi komersial yang tidak kalah dari Timur Tengah. Bagi banyak pengamat, pemisahan ini justru bisa menciptakan ekosistem yang lebih kompetitif dan sehat. Turnamen antar kawasan seperti AFC Timur Cup atau Asia Pacific Championship bahkan mulai disebut-sebut sebagai konsep masa depan. Di Jakarta, Federasi Sepak Bola Nasional tampak memilih sikap hati-hati. Langkah diplomasi tetap dijalankan, namun fokus utama diarahkan ke pembenahan internal. Isu pelatih baru, program pemain muda, dan peningkatan fasilitas latihan jadi prioritas nyata yang kini sedang digarap. Beberapa analis menilai Indonesia bisa memainkan peran penting sebagai jembatan antara Asia Timur dan Asia Barat, karena posisinya yang strategis dan citra diplomatik yang cukup moderat. Jika reformasi AFC benar-benar terjadi, Indonesia berpotensi menjadi tuan rumah pertemuan penting atau bahkan menjadi basis sementara bagi konfederasi baru di Asia Timur. Pada akhirnya, kisah ini bukan hanya soal sepak bola. Ia adalah cerminan dari dinamika kekuasaan yang lebih luas tentang bagaimana uang, politik, dan gengsi bisa memengaruhi sebuah permainan yang seharusnya menyatukan. Namun di tengah hiruk-pikuk itu masih ada harapan bahwa keadilan di lapangan hijau bukan hal mustahil, bahwa setiap negara, besar atau kecil, berhak mendapat tempat yang sama di bawah bendera Asia. Dan untuk Indonesia, jalan panjang menuju kejayaan sepak bola tak akan ditentukan oleh keputusan AFC semata, tapi oleh keyakinan bahwa kualitas tidak bisa dibeli dan semangat tidak bisa dimonopoli. Karena pada akhirnya, bola akan tetap bundar, tapi arah pergerakannya itulah yang kini sedang diperebutkan.